더없이 친했던 사이에서 어디서부터 잘못한 거지? Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 film terbaik yang dibintangi oleh Lee Ji Hoon. 님? 제니퍼? 그래요, 제니퍼. Nomor 10, Anarchist from Colony. Film ini merupakan film bertema sejarah penjajahan Jepang di Korea pada tahun 1926. Park Yul yang diperankan oleh Lee Ji Hoon, yang merupakan seorang aktivis kemerdekaan Korea yang memiliki kelompok aliran keras bernama Hukdohwe dan berencana untuk membunuh putra mahkota Hirohito. 投擲の対象は誰だ？豆みたいにNomor 9, Ghost Sweepers. Film ini bercerita tentang dukun di sebuah desa yang berkumpul untuk pengusiran setan terhadap roh jahat yang terkenal. Reporter berita Chan Yong yang diperankan oleh Gang Yi-won dikirim untuk menutupi cerita. Dengan dukun berbakat Sok-hyun yang diperankan oleh Lee Ji Hoon memimpin jalan, 6 orang tersisa yang menyelidiki lebih lanjut tentang rahasia gelap di desa dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang epik. 전장의 전력을 Nomor 8, The Front Line. The Front Line menceritakan tentang menjelang akhir Perang Korea. Satu batalion Korea Selatan dengan sengit bertempur di atas bukit perbatasan garis depan melawan Korea Utara demi mendapatkan titik strategis yang akan menentukan perbatasan baru antara kedua negara. 돌파. 애록을 재탈환한다. 악어는 50개. 그게 악어다. 이제 이 전쟁의 마지막 전투다. 이렇게 전선이 교착된 그 2년 6개월 동안에 50만 명이 죽었다. 하지만 우리는 Nomor 7, Bleak Night. Film ini menceritakan tentang siswa sekolah menengah bernama Ji-tae yang diperankan oleh Lee Ji Hoon yang mengakhiri hidupnya sendiri. Ayahnya yang diperankan oleh Jo Seung-ha merasa sangat bersalah dan bingung atas kematian putranya. Ia lalu memutuskan untuk mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang ayah menemukan gambar di laci meja putranya. Potret itu merupakan Ji-tae dan teman-teman sekolahnya, yakni Dong-yeon yang diperankan oleh Seo Jun-young dan Hee-jun yang diperankan oleh Park Jung-min. Dia pun mencoba menemui keduanya. 나한테 일부러 그러는 거지. 뭐야? 응? 맞지? 도둑이 제발 좀. 야, 제발 좀 그러지 마. 어디 좀 만지지 마 제발. 우정에 금가는 소리가 들렸지만 기태의 아버지는 알 리가 없다. 그래도 기태 저희 집이. Nomor 6, My Papa Roti. Sang Jin yang diperankan oleh Han Suk-kyu adalah seorang guru musik di sebuah SMA di kota kecil Kimcheon. Ia pernah menjadi penyanyi opera yang menjanjikan di Italia. Tapi ada tumor di tenggorokannya yang membuatnya mengakhiri karir bernyanyinya. Suatu ketika, ia bertemu seorang siswa perempuan bernama Jang Ho yang diperankan oleh Lee Ji Hoon. Meski anak nakal, ia melihat bakat pada dirinya dan akhirnya mulai mengajarinya menyanyi. 나도 머리카락 색깔이 아쉽구리 하대. 먹어. 니 미용실 어디 다니노? 니 얼굴에도 문신하나? 이 도라이가 꺼지라. Nomor 5, I Can Speak.
mengisahkan tentang seorang pegawai negeri sipil di bagian lingkungan bernama Park Min Jae yang diperankan oleh Lee Ji Hoon yang dipindahkan ke distrik baru di Seoul. Dia dikenal sebagai pria muda yang berprinsip dan rajin dalam pekerjaannya. Di kantor barunya, Park Min Jae kerap dibanjiri dengan keluhan dari masyarakat. Seorang warga yang lanjut usia dan pemarah, yakni Na Ok Bun, yang diperankan oleh Na Moon Hee, langganan datang untuk melakukan aduan. Orang-orang di kantornya bahkan sudah sangat terbiasa dan cenderung menghindar daripada meladeni keluhan si nenek. Nomor 4. Time to Hunt. Sekelompok pemuda yang tidak betah hidup lama-lama di kota yang kacau balau ini dan merencanakan untuk kabur dari kota tersebut. Berawal dari Lee Ji Hoon yang didapuk sebagai Jun Suk, bermimpi dan ingin meninggalkan kota busuk tersebut dan memulai mimpi yang baru. Lalu ia merencanakan pencurian besar-besaran dengan meminta bantuan para temannya, yakni Ki Hoon yang diperankan oleh Choi Won Sik, Jang Ho yang diperankan oleh Ah Jae Ho, dan juga Sang So yang diperankan oleh Park Jung Min. 새 삶을 시작하는 거야. 이 지옥에서 벗어나서 우리도 사람답게 살 수 있잖아. Nomor 3. Collectors. Kang Dong-go yang diperankan oleh Lee Ji Hoon adalah seorang perampok makam elit. Dia bekerja dengan ahli mural makam kuno, yakni Dr. Jones yang diperankan oleh Jong Woo Jin, dan seorang lagi dengan sebutan sekop legendaris Sabdari yang diperankan oleh Lim Woo Hee. Sementara itu, Kurator Yoon yang diperankan oleh Shin Hae-san adalah ahli seni kuno. Dia menawarkan kesepakatan yang menarik, tapi berbahaya untuk Kang Dong-go. 그러면 보물이 보물 되는 거야. 도굴된 황영사 9층 탑안엔 요즘 황영사 불상이 돌아다닌다며. 정사는 며칠 걸려요. 에이, 왼손으로 물건 주면 오른손으로 현찰받는 게 무바당. Nomor 2. Phantom Detective. Phantom Detective menceritakan tentang Hong Gil-dong yang diperankan oleh Lee Ji Hoon yang menjadi agen detektif ilegal bersama dengan Presiden Huang yang diperankan oleh Go Ara. Mereka mencoba untuk mengalahkan orang-orang jahat sebagaimana kehendak ayah mendiang Presiden Huang sebelum meninggal. Hong Gil-dong dapat melacak siapa saja yang menjadi incarannya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Tetapi dia kesulitan mendapatkan Kim Byung-duk yang diperankan oleh Park Geun-young yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Kim Byung-duk adalah pria yang diduga membunuh ibu Hong Gil-dong. 마른 풀. 최태정. Nomor 1. Arsitektur 101. Film ini bercerita tentang arsitek 35 tahun, yakni Lee Seung-min, yang diperankan oleh Tae-wong, yang suatu ketika menerima kunjungan seorang wanita di kantornya. Seung-min tidak mengenali wanita itu pada awalnya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa yang datang adalah So-yeon, yang diperankan oleh Han Ga-in. So-yeon adalah cinta pertamanya, tetapi mereka tidak pernah bertemu lagi sejak masih di perguruan tinggi. 15 tahun lalu, Seung-min yang diperankan oleh Lee Ji Hoon adalah seorang pemuda lugu yang mulai belajar arsitektur di perguruan tinggi. Dia pertama kali bertemu So-yeon
yang diperankan oleh Bae Suzy di kelas arsitektur 101. Saat mengerjakan proyek kelas bersama, Seungmin dan Seoyeon mulai saling jatuh cinta. 들을래? 것 같아. 건축가 뭐였지? 너도 말 놔. 제가 못 나요. 너라니까? 아 갑자기 막 노라고 하면 제가 못 나요.